Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam RSUKT. Ketemu lagi dengan saya Suri dalam acara podcast RSUKT. Siang ini kita akan ngobrol santai bersama dokter cantik, dokter gigi Yuniari Agustin, spesialis konservasi gigi. Betul ya, Dok? Betul. Selamat siang ya, Dok. Selamat siang, Mbak Suri. Baik. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit lemes ya, Dok, karena panas terik ini di luar. Tapi saya berharap sih sahabat RSUKT tetap on kamera karena kita akan mengulas hari ini terkait kesehatan gigi ya, Dok ya. Temanya bagus sekali, senyum sehat, puasa lancar. Ya, Dok? Benar, untuk pertemuan kali ini kita Iya. akan bahas tentang senyum sehat, ibadah atau puasa lancar. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, saya persilakan dulu beliau untuk memperkenalkan diri, Dok. Sekali lagi. Ya, terima kasih Mbak Suri. Silakan. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dokter Gigi Yuniari Agustin, spesialis konservasi gigi. Saat ini saya aktif di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, berada di Poli Konservasi Gigi. Mungkin itu aja perkenalannya atau Itu ada yang aja lain, ya. Mbak? Saya mau nanya, masih single apa udah ini, Dok? Sudah double dengan anak dua. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya biar sahabat RSUKT tidak mengantuk. Nah, Pertanyaan pertama saya ini, Dok. Kita kan ini lagi puasa-puasa nih. Mengapa sih kesehatan gigi itu penting di saat puasa? menyambung pertanyaan dari Mbak Surya, mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting saat kita berpuasa? Karena kesehatan gigi dan mulut itu akan menjaga kenyamanan kita, terutama saat berpuasa atau beribadah yang lain. Misalkan kita sedang bersosialisasi dengan teman-teman, terus ketika kita beribadah, sholat atau membaca Al-Quran atau mengaji, tidak itu juga akan kesehatan gigi juga berpengaruh ke kesehatan kita yang secara sistemik atau keseluruhan. Gitu. Bisa berpengaruh ya, Dok? Iya, Ke tubuh yang lain. betul. Gitu. Terus masalah-masalah selain mungkin kan kita kalau puasa itu, Dok, aroma mulut, bau mulut itu bagaimana ya, Dok ya? Selain masalah itu mungkin yang bisa muncul apa saja? Ya, ini sering sekali ya kita temukan di sehari dalam berpuasa ya. Ada beberapa misalnya yang sering dikeluhkan, Dok, kenapa sih kok kalau kita berpuasa mulut terasa ada aroma-aroma yang berbeda aroma ya? tak sedap. Iya, kalau dalam bahasa medisnya kita sebut halitosis ya. Pertama halitosis, terus kemudian ada mulut kering atau serostomia bahasa medisnya. Terus selain itu kita juga sering, kenapa ya kalau pas lagi puasa kita tuh sering kok gigi terasa sering sakit, berdenyut gitu, ataupun gusi berdarah, ataupun malah ada bengkak. Itu yang paling sering umum ya yang kita temukan. Kita kupas satu-satu boleh ya? Boleh, Dok. Penyebabnya kan perlu sahabat Iya, tahu itu seperti Iya. apa. Ini yang paling sering umum ya, Ya, yang itu umum. yang pertama apa coba tadi ya, itu halitosis ya, bau mulut. Atau serostomia dulu kayaknya ya Mbak ya, karena dia yang mempengaruhi ke yang lain-lain. Boleh. Jadi serostomia itu kondisi serostomia atau kondisi rongga mulut yang kering ya. Hal ini berkaitan dengan saliva atau air liur yang ada di dalam rongga mulut. Dalam kondisi berpuasa, otomatis kita akan kekurangan asupan ya, baik makanan atau minuman kurang lebih sekitar 12-14 jam ya. Dan otomatis aliran saliva kita jumlahnya juga akan menurun. Nah, akibat dari penurunannya itu produksi saliva di rongga mulut juga akan menurun juga, sehingga kita akan merasa ya kok kenapa ya jadi lebih kering di dalam rongga mulut. Selain itu juga jadi terasa lebih lengket gitu di dalam rongga mulut. Nah, itu biasanya yang sering banget kita temukan ketika kita berpuasa ya. Nah, berarti efek yang pertama dari kurangnya saliva atau air liur itu mempengaruhi kondisi mulut. Nah, kekurangan saliva juga mempengaruhi ke arah ini juga halitosis atau bau mulut ya. Karena saliva itu atau air liur itu berpengaruh untuk membersihkan sisa makanan atau self cleansing di dalam rongga mulut. Jadi bila ada
sisa makanan yang berada di dalam rongga mulut itu akan teraliri atau terbersihkan oleh saliva. Tapi kalau salivanya kurang dan jumlahnya sangat jauh berkurang, itu kan mempengaruhi ya. Jadi ibaratnya kayak kita mau membersihkan dengan air tapi jumlah airnya sedikit. Kan tidak maksimal untuk membersihkannya. Itu selain itu fungsi salivanya juga kan ada fungsi yang lain, dia membunuh bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Jadi seandainya jumlah salivanya turun, otomatis kemampuan untuk membunuh bakteri yang ada di bakteri yang merugikan ya, terutama yang ada di dalam rongga mulut akan berkurang. Jadi bakteri-bakteri yang merugikan itu akan berkembang lebih banyak di dalam mulut ya, terutama di dalam rongga mulut. Dan bakteri tersebut kan bila kita tidak membersihkan rongga mulut dengan baik, sisa makanan itu akan menjadi sumber makanan bakteri tersebut, sedangkan bakteri tersebut akhirnya akan menghasilkan zat-zat zat-zat yang kurang baik dan akhirnya mengeluarkan bau tidak sedapnya itu. Begitu, seperti itu. Yang kedua tadi ya, yang pertama tadi kondisi mulut yang kering, kemudian bau mulut. Nah, yang ketiga yang sering kita temui itu gusi mudah berdarah ataupun malah bengkak ya. Nah, kondisi ini biasanya ditemukan bukan saat pas lagi berpuasa aja, tapi kondisi sebelum puasa atau tidak berpuasa pun sering kali muncul. Tapi kita sering merasakan lebih sering muncul ketika puasa gitu, karena tadi pengaruh dari salivanya juga berkurang. Nah, efek-efek yang tadi meningkat juga ya, misalnya gusi mudah berdarah atau bengkak. Dan yang terakhir nyeri gigi. Nah, itu dia. Nyeri gigi kadang nyerinya itu tiba-tiba pas lagi kita beribadah, terutama apalagi malam ya menjelang istirahat itu akan sering kali muncul. Terutama itu ya empat kasus yang sering kita jumpai masalah ya dok ya. Kasus itu banyak nggak kita temukan dok di RSUKT ini? Ya sering banyak ya, apalagi di bulan Ramadan ini untuk kasus itu ya sama aja jumlahnya dengan sebelumnya, bahkan lebih meningkat ya akhir-akhir ini. Puasa. Iya, ketika puasa gitu. Baik, kita lanjut mungkin pertanyaan yang selanjutnya ya dok ya. Tapi kita akan jeda setelah iklan berikut ini. Di balik setiap kesembuhan ada dedikasi. Di balik setiap pelayanan ada hati yang tulus. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan hadir untuk menjadi rumah bagi kesehatan Anda, sahabat dalam setiap langkah menuju kehidupan yang lebih baik. RSUKT melayani sepenuh hati, mengabdi untuk negeri. Pilihan Anda, semangat kami. Oke, sahabat RSUKT masih tetap stay kan di sini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Tadi sempat saya mendengarkan beberapa masalah yang muncul itu kadang nyeri gigi ya dok, nyeri pada gusi ya dok ya, bukan nyeri gigi. Nah, selain minum obat apa saja sih yang bisa dilakukan dok jika mendadak sakit gigi? Mungkin kalau malam bisa minum obat ya dok ya, tapi kalau siang hari bagaimana itu? Nyeri gigi itu bisa muncul kapan aja ya Mbak ya, bisa pagi, siang, atau malamnya. Nah, untuk penanggulangan sementaranya ya dulu kita bisa minum obat untuk pengurang sakitnya, pereda sakitnya. Tapi selanjutnya kita perlu untuk periksa konsultasi ke apakah gigi tersebut berlubang atau gigi tersebut ada pecah atau ada karang gigi yang kadang
menyebabkan sampai bengkak pun ada seperti kondisi seperti itu. Jadi, Atau bisa infeksi? Bisa ya, nggak? Bisa seperti itu. Jadi intinya kita harus segera memeriksakan kondisi gigi setelah setelah Ada keluhan yang ada muncul? keluhan yang muncul. Siap. Sahabat RS UKT, jika ada keluhan sakit gigi, nyeri gigi, atau mungkin hal-hal yang mengganggu di sekitar gigi, silakan konsultasi ke beliau, nanti akan diterapi atau diberi konsultasi terkait masalah gigi, sahabat RS UKT. Baik, saya lanjut ya dok ya. Dari permasalahan yang muncul itu, edukasi apa atau pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh sahabat RS UKT jika mengalami hal tersebut? Iya, ini sebenarnya edukasinya dari kita kecil ya Mbak ya, dari kita TK mungkin sering ada kunjungan dokter gigi ke sekolah seperti itu, dan itu sebaiknya diterapkan sampai saat ini. Misalkan dari yang awal aja kita menyikat gigi. Menyikat gigi minimal sehari 2 kali. Untuk hari di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini kita bisa menyikat gigi setelah sarapan ataupun sebelum tidur. Itu yang paling penting. Di luar itu misalnya ketika kita mandi boleh sikat gigi, boleh. Tapi yang utamanya itu tetap 2, setelah sarapan atau setelah makan pagi dan sebelum tidur. Gitu. Sebentar dok, berarti di saat puasa ini, karena kan puasa tuh, otomatis kalau pagi nggak, berarti habis subuh ya, habis sahur barangkali ya. Ya, habis sahur kita dan habis berbuka. Betul. Atau setelah kita tarawih makan besar biasanya baru kita sikat gigi, baru istirahat. Oh itu iya. lebih efektif. Soalnya kadang setelah tarawih itu kan masih ngemil-ngemil, pasti masih ada kelanjutan dari setelah berbuka tadi. Baik dok. Barangkali masih ada mungkin yang mau di ini. Sekalian kita mengedukasi. Iya betul, silakan dok, sampaikan ke sahabat RS UKT. Iya. Pertama tadi sikat gigi ya, sehari minimal 2 kali. Tadi di bulan puasa kita bisa menyikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur tetap. Kemudian kita menggunakan sikat lidah atau tongue scraper. Itu untuk cukup membantu untuk mengurangi sisa makanan yang ada di permukaan lidah, sehingga mengurangi timbulnya bau mulut juga. Gitu. Pakai tongue scraper, kemudian kita bantu juga menggunakan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah biasanya sisa makanan itu banyak sekali yang terselip di daerah sela-sela gigi yang tidak bisa terangkat dibersihkan oleh sikat gigi. Gitu. Itu sikat gigi pertama. Terus gimana caranya sikat gigi yang efektif, yang baik itu? Jadi kita menggunakan sikat gigi, kepalanya sikat itu dengan ukuran yang kecil supaya dapat menjangkau daerah belakang, bagian yang tersembunyi yang susah dijangkau. Nah itu bisa tercapai kalau kepala sikatnya yang ukurannya kecil. Kepala maksudnya di ujung sikatnya? Bulu sikatnya itu. Oh, bulu sikatnya. Ya. Setelah itu bulu sikatnya kita pilih yang lunak. Yang lunak. Karena yang lunak itu jadi dia kan lebih lentur. Ya, benar. Dia kan lebih lentur dan menjangkau ke daerah-daerah yang area belakang. Ya, area belakang yang tersembunyi itu. Kemudian berapa lama sih idealnya kita sikat gigi? Nah, mungkin itu dok. Bu Suri biasa berapa ini? Saya sih berapa lama ya? 1-2 menit barangkali dok. Mendekati ya Bu ya. Mendekati ya. Ternyata kita selama ini kurang tepat ya dok ya, ininya. Nanti bisa kita perbaiki lagi ke depannya ya. Kita menyikat gigi antara 2-3 menit. 3 menit. 2-3 menit yang baiknya. Itu nanti mungkin tekniknya bisa gerakannya yang memutar atau biasanya untuk yang gerakan memutar itu untuk yang kemampuan motoriknya masih kurang ya, bisa seperti anak-anak atau untuk orang yang sudah lansia betul. Kan agak kurang kemampuan motoriknya. Kemudian kalau ada juga yang dengan gerakan horizontal atas bawah ya, vertikal atas ke bawah gitu, atau yang bawah ke atas. Itu biasanya kan kita kadang-kadang kan kiri kanan ya dok ya, menggesekkan kiri kanan, berarti salah ya dok ya? Ya itu
perlu dikoreksi lagi ya. Oh, alah. Karena itu nanti akan merusak bagian leher gigi yang dekat dengan gusi. Nah, itu akan lebih cepat terkikis, jadi abrasi di situ, Gitu. atrisi di situ. Itu dari sikat gigi, waktu, terus penggunaannya kita bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Gigi berlubang. Ya. Itu berpengaruh ya, Dok ya? Nah, cukup berpengaruh. Kemudian kita bisa lakukan scaling Scaling. 6 bulan sekali, atau dirasa kita sudah ini kayaknya sudah tidak enak kondisi dalam rongga mulut ya, sudah mulai ada karang gigi. Nah, itu juga penting. Dan yang paling penting kontrol 6 bulan sekali ke Dokter gigi. Wah, ternyata penting ya, Dok ya, itu Iya. kontrol penting ya. Iya, penting sekali. Kadang kita datang ke dokter gigi ketika sudah ada keluhan ya. Benar, jarang sekali, bahkan tidak ada barangkali, Dok ya, Iya, yang datang hanya untuk kontrol ngecek-ngecek kalau tidak ada keluhan. Iya, benar. Jadi kadang kalau nggak ada keluhan kita nggak usah, aman aja ya gigi kita. Ternyata gigi yang tidak ada keluhan itu bisa jadi gigi tersebut sudah dalam proses kerusakan yang berat sampai gigi tersebut mati, jadi tidak ada keluhan seperti itu. Jadi 6 bulan sekali kita perlu meriksakan ada atau tidak ada keluhan, kita periksakan supaya kita bisa mencegah sebelum kerusakannya lebih parah. Ya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Di balik setiap kesembuhan ada dedikasi. Di balik setiap pelayanan ada hati yang tulus. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan hadir untuk menjadi rumah bagi kesehatan Anda. Sahabat dalam setiap langkah menuju kehidupan yang lebih baik. RSUKT melayani sepenuh hati, mengabdi untuk negeri. Pilihan Anda, semangat kami. Oke sahabat RSUKT, masih tetap stay kan? Dok, sebelum kita selesaikan tutup acara ini, mungkin ada close statement dari Dokter Yuni. Silahkan. Di bulan Ramadan ini kita berusaha sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin beribadah, di mana ibadah itu bukan hanya membutuhkan kenyamanan fisik, tapi juga butuh ketenangan hati. Betul. Nah, kalau misalnya fisik kita sakit, terutama gigi kita ada gangguan atau ya sakit ya tepatnya, otomatis ibadah kita juga akan terganggu. Iya, akan berpengaruh ya Dok ya. Ya, berpengaruh. Dan gigi itu bukan hanya dilihat segi estetikanya aja gitu, tapi perlu juga dijaga kesehatannya supaya benar-benar berfungsi dengan baik, estetikanya tetap terjaga dan sehat keseluruhan. Betul. Bukan hanya gigi tapi sehat secara menyeluruh gitu. Dan kondisi gigi serta keseluruhan badan kita yang sehat juga akan menunjang ibadah kita supaya kita lebih lancar, biar kita juga kan beribadah lebih khusyuk, lebih hikmat gitu. Jadi benar-benar semoga senyum sehat ini berpengaruh ke puasa kita yang lancar, ibadah kita yang lancar. Gitu. Ya, Mbak, ya. Oke, baik, terima kasih Dok. Sangat menarik sekali ya sahabat RSUKT terkait pencerahan dari Dokter Gigi Yuniari, SPKG. Sahabat RSUKT, ada tadi penjelasan, ternyata kita itu tidak sembarang menggunakan sikat gigi ya. Tidak sembarang menyikat gigi, baik dari tekniknya, penggunaan sikat giginya, kemudian lamanya ya Dok ya. Ternyata itu sangat berpengaruh semua, durasinya. Itu tadi penjelasan beliau sangat bermanfaat. Termasuk saya juga ternyata nggak paham
harus menggunakan sikat gigi yang bagaimana ya dok ya? Kan macam-macam itu, ada yang rata ya dok ya, saya lihat itu di pasaran tuh ada yang rata, ada yang berbulu-bulu halus ya dok ya. Dan sahabat Teres Sukate, jika ada keluhan ataupun masalah gigi Anda, silahkan berkonsultasi ke RS Sukate dan akan dilayani oleh dokter gigi Yuniari. Ya dok ya? Iya, beliau sangat ramah, cantik, suaranya lembut, saya aja sendiri kurang mendengarnya kalau nggak teriak-teriak. Ya dok, itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, salam sehat, senyum, sehat, puasa lancar. Baik, dari saya terima kasih, pilihan Anda, semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.